saudara, saya di depan ini adalah flyover ya, di atas ya flyover, dan di bawahnya adalah kereta api saudaranya. Ini adalah perempatan di bawah, persis kita di bawah flyover ya. Di sini adanya perlintasan kereta api ya, pintu kereta api. Nah, di sini mulai saudara kita melihat keadaan kondisi yang lahan-lahan yang terdampak dari pembebasan ya, dari lahan-lahan PJKA ya, ibarat PJKA ya, lahan-lahan KI ya. Nah, inilah saudara yang di sini yang memang saudara kita sedang bongkar mandiri ya, supaya tidak bisa dimanfaatkan dari segi ini ya saudara, dari segi barang-barang yang mungkin bisa dimanfaatkan saudara. Nah, kita bisa lihat ya di sini keadaan kondisi perlintasan kereta api ya. Perlintasan kereta api ya, arah ke sana adalah arah ke Purwakarta kalau nggak salah ya, itu Purwakarta ya. Ada depannya ada di stasiun Cikampek situ saudara. Nah, jadi seperti inilah saudara yang memang lahan-lahan pinggir kereta api ini yang memang dikondisikan untuk dibongkar ya. Rencana dari aparat Pemda Jawa Barat, khususnya Kerawang ya, ini Cikampek masuk Kerawang ya, untuk penghijauan ya, dibuatkan taman saudara di sepanjang ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi coba kita terus mencoba ya ke situ ya, ke mana? Bangunan yang terdampak ya, berapa bangunan ini, lebih kurangnya ada puluhan bangunan ya. Di sebelah kiri ini arah ke Jakarta, kalau sini arah ke Kerawang ya. Kalau kita ke sini ada Kerawang Jakarta ya. Dan kita bisa lihat ya, ini saudara-saudara kita sedang bangun mandiri ya, Dan di dalam itu ada lokasi pasar apa ya. Nah, ada rumah-rumah saudara kita ya. Jadi itu saudara kegiatan pembongkaran di sini sampai lokasi ini kayaknya pasar di belakang saudara. Kayaknya ya, Pak. Nah, ini mulai sini ya, ini kayaknya pasar benar. Jadi yang dibongkar ini adalah pasar-pasar yang memang jalurnya jalur KI saudara. Nggak tahu ya, kita nggak tahu ini kegiatan dari polisi yang sedang bongkar mandiri ya. Nah, ini adalah ruko-ruko yang memang terbebas ya. Nah, tahu gimana putusannya. Nah, jadi kita bisa lihat di sekelilingnya ya. Dan coba kita akan terus ya melihat sampai di belakang ya. Oh ini, permisi ya Pak. Iya ya. Tadi ini pasar saudara ya, ini masuk pasar ya. Oh masuk pasar ya Bu. Jadi ini masuk pasar saudara, masuk pasar Cikampek ya. Iya Bang ya. Iya. Ini masuk pasar ya. Ini kenapa sih Bang kok bisa digusur Bang? Itu bangunan liar. Oh bangunan liar ya, iya. Trotoar. Oh tadinya di atas trotoar ya. Penertiban.
penertiban ya. Tapi mereka udah berapa tahun nomor? Lama juga. Udah lama ya. Iya. Jadi dengan Bapak siapa nih? Pak Ujang Sembako. Pak Ujang Sembako ya. Iya. Dari channel Targidin TV Pak Ujang. Iya. Nah, teman-teman kita banyak lagi kumpul sana. Iya. Jadi memang kalau dilihat dari ini wah, mungkin bisa jadi apa lahan yang dibongkar kan bisa pembeli bisa langsung beli masuk sini ya. Mungkin begitu. ada untungnya juga ya kali ya. Enggak juga sih, kasihan juga. Kasihan iya. Ya udah kan udah nempatin apa lahan yang dilarang ya, lahan dilarang ya kan. Jadi tinggal dari pemerintah ada relokasi nggak kira-kira Bang? Nggak ada. Nggak ada relokasi yang depan ya? Nggak ada. Waduh. Kemarin kita update di Pasar Cikarang Bang, Pasar Cikarang, Pasar Baru Cikarang itu udah kumuh bekas kebakaran juga. Adanya pasar bubrah Bang di situ, makanya ditertipin pasarnya supaya masuk ke dalam. Pasar orang itu yang di luar tuh, itu yang seharusnya masuk ke dalam. Iya. Ada sini juga ada pasar bubrah aja ya. Iya, itu yang di trotoar tuh. Iya. Ini banyak pasar yang toko-toko yang kosong tuh. Iya, toko-toko kosong gitu ya. Seharusnya yang di luar itu masuk ke dalam biar rame lagi lah. Iya benar, biar rame terus biar lebih tertata lagi ya. Iya, biar tertata. Dilihat aja banyak toko-toko tutup. Iya, terus apa jalannya juga udah nggak layak. Jalannya nanti kalau udah masuk mah nanti gampang lah dibenerin lah. Iya. Kemarin kan karena sepi, orang-orang yang di dalam itu jadi nggak peduli gitu. Nggak peduli. Tapi kalau rame lagi nanti peduli, dibenerin. Peduli ya. Iya. Rame lagi ya. Jadi ini saudara nih dari Pak siapa lupa lah. Pak Ujang Sembako ya. Jadi ini ada keluhan juga ya. Iya. Bagian dalam itu sepi lah. Sepi ya bagian dalam. Banyak pedagang kaki lima di luar. Iya, jadi banyak pasar bubrah di luar saudara. Iya, yang jalur ke terminal tuh. Jalur terminal ya. Emang tapi dari dulu itu ya kalau nggak salah ya jalan ini. Dari dulu. Kalau pagi ya dari dulu. Saya kan dari kecil juga bolak-balik sini udah ada. Tapi belum bisa ditanganin ya sampai sekarang ya. Iya. Pengen para pedagang yang di dalamnya ya itu sih yang dibongkar itu yang di depan ya. Jadi nggak di jalan, dia bisa dikoordinasikan ke dalam ya. Itu kan Pemda kosong, Pasar Anyar kosong, Mulai kosong, Plaza kosong, kan relokasi ada. Ada, iya. Insya Allah nih Pak Bupati, Pak Aep nih. Kalau Pak Bupati Bekasi saya udah kenal. Tapi kalau Pak Aep belum nih. Tapi saya udah kenal Pak Aep udah lama. Karena saya juga bertua orang sini, orang Cikampek juga bertua saya. Jadi ini perlu dikoordinasikan juga nih Pemda Kerawang ya. Supaya Haji, ini dari wartawan. lanjut ya. Iya, yang di depan ya, Pak Haji ya. Iya. Harusnya makan yang jualan di depan tuh. Harusnya mah yang itu kan jualan benar-benar di jalan. Di relokasi ya benar-benar di jalanan ya. Masuk ke dalam lah. Masuk lagi ke dalam, sekarang apa? Di dalam pasar pada kosong, jualan pada di depan. Iya. Kalau pasar Cikarang kemarin udah diberesin. Sekarang. Iya, pasar Bekasi udah diberesin, suruh masuk semua. Nah, kemarin gitu ini juga nih Cikampek nih pinginnya. Iya, memang mungkin ini muncul ya. Ini dia jadi tinggal actionnya Pak Bupati, Pak Aep ya, Pak Haji Aep ya, Pak. Langsung didengar langsung tuh sama Pak Haji, Pak Aep ya, Pak Haji Bapak Bupati Kerawang ya, Masya Allah. Saya udah kenal lama juga sama dia, tapi belum jumpa. Jadi harapan Pak Haji nih ya, ini supaya pedagang depan direlokasi ke dalam gitu ya. Masuk ya, itu kan udah menyalahi aturan benar-benar itu kan namanya jualannya di jalan. Iya. Harusnya kan itu dulu. Mengganggu ya. Ini sebenarnya ganggu sebenarnya ini mah. Cuman ini memakai lahan PJKA ya. Istri mungkin. Jadi memang bisa dikategorikan ada desakan dari PJKA. Iya kan ada desakan dari masyarakat iya.
Ya saudara sekalian ya, kalau memang ada terhubung sama apa-apa aib lah boleh disampaikan lah Pak Aib ya kan, kadang-kadang ada ini ya, ada pendukungnya Pak Aib ya kan. Jadi kayak komen di sosial medianya Pak Aib supaya pasar Bubrah yang depan ini itu tuh di jalan itu supaya ditertibkan ya. Iya tuh di dalam pasar pada kosong, Nah, jualan di depan coba. iya di dalam kosong Jalan, Pak Haji ya. kosong. Jadi ini sangat memprihatinkan juga ya bagi pedagang yang di dalam ya Pak Haji ya. Jelas mati yang di dalam mah Pak. Iya. Udah lama kejadian ini Pak Haji kan? Tahu saya udah lama ini pasar Bubrah di. Oh, udah berapa? Iya. 9 tahun itu Pak. Iya. Kalau yang di sini kan memang udah dikelola ya langsung sama pengurus pasar ya di sini ya langsung ya udah ada. Jadi udah terima kasih Pak Haji. Coba saya mau lihat kondisi pasar. Ke depan aja coba. Iya iya. Saudara ini sekalian ya saya mau season kedua ini saya coba akan melusuri ya kondisi dari pasar yang ada di jalanan situ saudara. Nah ini banyak yang kosong saudara ya sini jalan. Pasar banyak yang kosong ya kan. Bisa dilihat ya kata Pak Haji tadi. Bapak yang punya sembako juga tadi bilang ya di sini banyak yang kosong, tapi masih pasar di depan itu sudah banyak ya dari pagi sampai siang sampai sore ya. Nah kita bisa lihat ya, mungkin orang wilayah Jawa Barat sini khususnya daerah Kabupaten Kerawang ya lebih mengerti ya kondisi daerah pasar Cikampek ini saudara. Nah ini kalau dilihat-lihat di situ banyak yang kosong ya, banyak yang kosong dari lahan-lahan yang di dalam. Banyak toko yang memang sudah tutup ya. Coba kita bisa lihat di depannya seperti apa ya. Dan setahu saya saudara di sini memang dari saya dari kecil remaja ya Bang. Sudah pasar tumpah yang ada di jalan ini sudah berjalan cukup lama ya saudara. Jadi berjalan cukup lama dan memang lihat kondisi seperti ini sangat memprihatinkan ya di sini. Dan ini lagi mumpung adanya penggusuran normalisasi ya dari lahan PTKA yang lahan tidak ini ya, tidak ada izinnya, bangunan liar. Nah ini ya kondisi dari pasar Cikampek yang memang dari dulu kan ini sudah ada saudara. Nah, ini yang di depan sini ya, yang pakai tenda-tenda ini mungkin ya kita nggak tahu. Dan ini adalah stasiun jalan kereta apinya saudara ya. Kita bisa lihat mau ada kereta ya di sini. Nah, ini pasar-pasar seperti ini saudara yang ini kalau pagi lebih ini lagi ya saudara, lebih nggak bisa jalan sini. Tahu saya di sini pasar Bubrah pagi-pagi ini banyak saudara. Jadi pedagang-pedagang yang ada di sini ya, yang ada di sini dia mau dagang di sini ya. Jadi mempengaruhi dari pedagang yang ada di dalam saudara ya. Mempengaruhi pedagang yang ada di dalam sini karena mereka tuh gak mau masuk, pembeli-pembeli karena ini udah pedagang yang di dalam sini, di luar sini ya sudah merajalela ya saudara. Sudah merajalela hingga ya dia mau belanjanya ya hanya di dalam di luar sini saja saudara, tidak di dalam ya. Nah inilah saudara di perlintasan kereta api kita ya,
Ini yang kanan ini arah Purwakarta ya, arah Purwakarta. Yang ke kiri ini arah Jakarta. Ini kereta ya. Saya sekalian ikut di sini. Jadi ini langsung pintu kereta ya. Jadi mungkin yang di tembok-tembok ini saudara yang bisa pengaruh untuk mulai pintu kereta ini ya. Jadi pintu kereta ini adalah ke sini lahan BJKA ya, BTKI ya. Bisa jadi ini juga nanti dibongkar saudara yang. Jadi ini udah ada lahan terbuka ya, di sini udah jalan ya. Nah, di sininya saudara ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya keadaan kondisi sini ya. Kita ke depan dulu ya, ke depan sini apa yang dibongkarnya di sini dulu, apa yang ini ya. Yang jelas ini ada lorong juga ya, lorong di sini. Nah. Oh iya saudara, jadi ini juga sudah dibongkarin ya, sudah dibongkarin ya, terus udah mulai ya. Jadi sekali lagi kepada para penonton ya yang baru ya konten saya ini ya, jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe, share dan like. Dan kasih tahu nih pada saudara-saudara kita yang lain nih, Pasar Cikampek lagi berbenah ya, Kabupaten Kerawang khususnya di daerah Cikampek sedang berbenah untuk membuat jalur bangunan-bangunan liar ini menjadikan taban ya, biar lebih indah lagi sini. Saya sudah berapa tahun, ada kira lebih kurang 5 tahun ya saya tidak kesini saudara, ke Cikampek. Tapi ya sebab informasi dari teman-teman kita di grup ya, media konten kreator ya, adanya penggusuran di daerah Cikampek ini, bangunan-bangunan liar yang ditertibkan. Maka saya coba ya datang ke Jawa Barat, Cikampek ini untuk berkunjung dan sekalian menjadikan konten di sini saudara. Jadi sekali lagi itu sementara yang bisa saya sampaikan di season kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi jangan lupa kita selalu menjaga kebersihan, kita selalu jaga kesehatan kita dan jangan buang sampah pada sembarangan. Terima kasih sekali lagi. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari flyover Kolong Cikampek saya melaporkan. Terima kasih.